Halo Pak Michael SHT, selamat malam Pak Michael. Halo, Ya, Islam mau Kristen nanya. Pak. Islam Kristen. Uni Ripa kok kurusan sekarang Uni? Saya tanya Enggak Bapak lah, Islam apa malah Kristen? naik. Kok nanya? Islam apa Kristen Pak? Yesus. Ditanya Islam Kristen Yesus jawabannya. Botol kali. Ya Allah. Pak, saya tanya Islam apa Pak, Kristen? kenapa sih Pak maksimal banget Pak? Ya, Gak namanya nyambung kan dia Yesus ngomong itu orang kan Kristen. Kristen. Gimana Pak tahu jawabannya ada? itu Pak beda lah Pak. Kristen itu agama, Yesus itu nama anak orang Pak. Apaan sih? Jelas banget sih kalian tuh ah. Oke, saya Kristen Uni Ripa. Kayak Ya udah, gitu, silakan kayak bertanya. jijik banget gitu ngaku Kristen ya Pak ya. Bapak malu banget Malu. nggak ngaku Kristen ya? Enggak lah. Ya Perasaan- udah tinggal bilang aja kali Kristen saya gitu. Bapak ini ah. Ya kan di sini yang Saya dinaikkan Kristen Unri Pak. di sini yang dinaikkan Kristen kan? Makanya kita tanya dulu, nggak semua tadi ada namanya Kristen. Pak, Bapak nih Iya, repot Kris. kali Pak. Ya Allah, belum diskusi aja udah Bapak bikin saya jadi aduh ya Allah, ras manusia rusak gara-gara kalian ini loh lama-lama loh. Cerewet kali Uni Ripa. Rusak ras manusia. Ya cerewet lah namanya aku ibu gembala. Kau pikir apa? Apa yang kau harapkan dariku? Ditampar pipi kiri kasih kanan. Wih. Ibu Ya gembala. Udah ditasbihkan kan? Iya. Masa? Ngapain harus ditasbihkan? Sejak kapan jadi penggembala harus ditasbihkan? Ada-ada aja kau, Dek. Iya, ngarang kamu itu. Kok nggak tahu dalam namanya Al-Quran? gembala itu harus Di dalam Al-Quran bagi mana ada? Bagi penyeru kaum kafir sama seperti mengembala, sama seperti mengajari kalian nih anak-anak domba nih. Tasbih, emang aku Kristen tasbih. Sejak kapan ada ibu gembala di tasbih di ajaran Yesus? Sembarangan. Ini apa judulnya ini Uni Ripa? Iya udah nanya Tapi, aja. Udah kau bertanya ngomong-ngomong aja lah juga. Mikel. Kau aja baru masuk aja udah salah ngomong. Udah kau bertanya aja Dek. Enggak. Ini kan sesuai dengan judul apa nih? Aduh, ditanya ini ngapain kita suruh kalian bertanya aja. Ya Allah ya Rahman ya Karim astagfirullahaladzim. Kenapa sih kalau ngomong sama umat Kristen ini kok serba salah ya? Kalian tuh ngerti gak sih dengan bahasa Indonesia? Kita suruh kalian bertanya, masih juga nanya ini ngapain? Bertanya saja tugas kalian Kristen. Kami itu beda sama Room Kristen. Room Kristen itu naikin orang Islam untuk ditanya dan dibully. Kami justru membagi ilmu kepada kalian dengan kalian kami suruh bertanya. Bertanya saja. Ya Allah ribetnya anak bunda, Oh, di anak sini- bunda, anak bunda. Oh, di sini orang bertanya ya Uni Ripa. Ya Allah. Kenapa sih orang Kristen ini kognitifnya kok rusak banget ya? Nggak Iya kan, mampu ya cuma nanya. Di mencerna sini perkataan bertanya saya. Emangnya di sini Iya nak bunda. Break, Bang, nanya aja Bang, beres. Oh, bertanya Nanya aja udah nanya. Ya makanya saya bilang tadi bertanya tentang apa masalahnya di sini ada. Terserah kau mau bertanya tentang Kristen boleh. Karena yang kau tanya kau bunda lah. gembala. Kau mau nanya apa? Bertanya Islam Kau boleh. nanya harga sembako hari ini. Ku jawab. Tahu kau harga cabai di Ternate sekarang? Oh, bertanya tentang Kristen boleh juga ya? Boleh bertanya Kristen. Oh. Oh, udah aku bertanya tentang Kristen aja ya. Udah, enak ibu. Kenapa apa? kan, Astagfirullah. Uni Ripa enggak kenapa kami percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ah, coba jawab. Oke, emang nggak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Jangankan sebagai Tuhan, jadi suami aja nggak layak. Pertama, dia nih keledai aja minta bantuan. Oh kan ditanya gitu, denger dulu. Pertama, jangankan jadi Tuhan, jadi kepala daerah aja dia nggak pantas. Pertama, dia tidak punya uang, miskin kata Matthew Henry, hidupnya minta-minta. Kedua, dia bukan laki-laki yang bertanggung jawab seperti bekerja, nggak ada di kitab kalian dia dikatakan bekerja seperti Nabi Muhammad. Ketiga, jangankan jadi Tuhan, jadi suami aja nggak pantas. Ya, karena apa? Temperamen dianya. Contoh, ketika ada orang jualan di bait Tuhan diacak-acak. Terus ketika ada buah ara yang tidak berbuah padahal memang belum musimnya, dia kutuk tuh. Bahaya kalau orang seperti ini jadi Tuhan loh. Dia gunakan kekuasaannya semena-mena loh. Lapar doang bisa dikutuk. Ngeri loh. Nah, kemudian dia memang tidak pernah mengaku bahwa dia pencipta langit dan bumi. Dia cuma mengaku kurios, yang artinya adalah pemilik dan pemelihara. Nah, dia itu kan pemelihara Bani Israel tuh walaupun gagal, karena tidak semua Bani Israel akhirnya terselamatkan, bukan? Jadi dia nggak pantas. Jangankan jadi Tuhan, jadi kepala daerah nggak pantas, jadi suami aku juga nggak pantas. Aku aja kalau jangankan milih-milih Tuhan loh, milih suami aja aku pilih-pilih. Iya kali aku mau yang miskin. Yesus miskin katanya Matthew Henry bilang gitu. Bayangkan, butuh keledai aja ngambil punya orang dia.
Kan dia Tuhan, harusnya bisa menciptakan kan. Harusnya dia yang bagi-bagiin keledai itu. Mau naik keledai aja mengambil punya orang. Pas naik keledai dibantuin lagi. Gini mau dijadikan Tuhan? Ya nggak mungkin lah, aku segila itu menuhankan Yesus, gila. Mati lagi di tiang salib 3 hari. Kebayang gak sih kalau gua lagi butuh dia mati 3 hari? Dia lari lagi ke alam baka. 3 hari kita kehilangan dia sebagai Tuhan loh. Kebayang gak kamu kalau seandainya aku punya masalah hidup, pas aku lagi berdoa kepada dia lagi di alam baka sibuk. Dia di alam baka lagi sibuk ngurusin mayat-mayat coba. Kita lagi butuh dia, Yesus minta uang. Dia gak dengerin, soalnya dia lagi di alam baka 3 hari loh. 3 hari berapa ribu orang yang udah berdoa itu. Gila aja mau menuhankan orang seperti ini, gak mungkin ya dek. Emang aku gila? Enggak lah, aku normal ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Udah ngomong ya? Udahlah. Gini loh Uniripa. Jadi kadang-kadang kalau saya menilai kalian umat muslim itu beda-beda pendapat tentang Tuhan Yesus kami. Ada yang membilang Yesus itu pas disalib udah digantikan sama Yudas. Kenapa kalian kok bisa kalian bilang itu ganti? Berarti sebelum dia disalib kalian percaya nggak kalau Yesus itu sebelum disalib ya? Kalian percaya nggak kalau dia itu Tuhan? Kenapa setelah disalib kalian bilang itu udah digantikan? Itu Juma ngaku itu loh, dari mulut Juma yang keluar itu. Bukan cuma Bang Zuma, aku juga mengakui kok. Ya, dengarkan baik-baik ya. Kau itu kan menyembah aduh, ini mau dijawab gini lagi. Enggak, saya belum siap. Kalau berdebat sama aku, kamu itu cuma bertanya, Bre. Kalau kamu membawa sebuah statement nanti babak belur. Saya maunya kamu bertanya doang. Kamu jangankan menjelaskan lo, bertanya aja udah salah lo. Apa yang kamu jelaskan? Saya belum siap, Prem. Ya bertanya aja, Dek. Bertanya aja. Bunda nggak suruh kamu menjelaskan. Bunda suruh kamu bertanya. Kamu nggak mampu menjelaskan baik-baik ya, Dek. Jadi gini, Bunda. intinya kalian suka-suka kalian aja membahas tentang Yesus itu. Jadi itu bukan pertanyaan, itu curhat namanya, anak Bunda. Kan Bunda suruh bertanya tadi. Bertanya itu diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan apa. Jadi itu kesimpulan. Anak Bunda nggak tahu diri ya, udah dikasih kesempatan bertanya malah tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik dan benar. Aduh, ada mercon guys. Nah, dengarkan baik-baik ya. Pertama, kenapa kami percaya kalau anak Maria itu tidak mungkin mati, ditelanjangi, disiksa? Pertama, karena Tuhan dalam kitabmu pernah berkata, inilah dia kepadanya aku berkenan. Masa iya bapaknya berkenan tapi ditombak sama Hansip Romawi? Yang bener aja kau. Emang bapaknya Yesus itu tidak konsisten dengan dirinya? Kan dia yang bilang dia akan mengasihi Yesus. Yang pertama, yang kedua, kan Yesus memang bisa berubah wajah. Aja membawa narasi. Makanya kau pelajari kitabmu. Diam dulu, kau kan bertanya. Nah, yang kedua, Yesus memang bisa merubah wajahnya. Kau nggak tahu dia harus dicium dulu untuk dikenali? Artinya orang Yunani nggak tahu siapa dia. Yang ketiga, emang kau pikir yang membawa pikul salib itu sampai ke Golgota Yesus sendiri? Enggak lah, digantikan sama Simeon. Dari mana kau tahu kalau yang disalib bukan Simeon? Nah, kemudian banyak umat Islam yang mengatakan digantikan sama Yudas. Ya iyalah, timbul keanehan. Masa penulis kitab kau bilang kematian Yudas ada 2? Yang pertama digantung, yang kedua ditusuk perutnya. Yang betul aja lah kau. Wajarlah kami tidak percaya kalau Yesus yang disalib. Yang ketiga, kayak mana pula dia disalib? Orang ketika dia mau tangkap aja dia bisa lari-lari dan hilang. Yang betul aja lah kau. Masa orang yang bisa mengusir badai disalib ditombak diam aja? Yang betul aja lah kau. Oh, badai aja dia hardi loh. Dia aja bisa berjalan di atas air loh. Nembus tembok aja dia bisa. Terus kau berharap dia mati gitu aja? Kau pikir kami ini nggak normal? Sakit jiwa kami mengimani itu. Sehat-sehat lah kau, Dek. Nah, jadi kami tidak mungkin percaya kalau dia ditombak. Kenapa? Kau pikirkan baik-baik. Dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40, apa kata dia? Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Tiba-tiba kau suruh bapaknya pula yang menginginkan kematiannya. Berarti kau bilang bapaknya Yesus iblis. Dada aja kau, dasar penghujat kau. Yohanes 8:44, iya. Iblis lah bapakmu. Orang Kristen ini menghujat Tuhannya aja loh. Dibilangnya lah bapak Yesus itu iblis. Bapak Yesus itu bilang, inilah dia kepadanya aku berkenan. Ya kali berkenan tapi ditombak. Bener kau, sehat-sehatlah kau. Nggak sehat kalian ini loh. Katanya bapaknya Yesus mencintai dengan cara ditombak. Abang cinta sama adik. Iya adik. Abang sangat mencintai dia, ditusuk perutnya. Jangan kamu aja yang ngomong, Ripa. Jangan kamu aja yang ngomong, Ripa. Ya kau kan murid di sini. Gini loh, Kau kan murid. Aku kan guru. Kamu kan sudah mengakui waktu dia dibaptis sama Yohanes.
Mana dia ditombak dia? Kena Oh, tombak. kena Uni Riva kena. Kena tombak lah, asal ngomong ngarang pula. Udah sabar. Itulah, Bangga kau. Gak usah kau itulah, bangga. itulah kuasa yang di atas itu kena tombak dia. Nggak Kuasa siapa itu? Kira-kira kuasa siapa itu? Uni Riva kena tombak kuasa siapa? Sadar kalian. Iya, Udah jelas kalian menurutmu mengakui. Begini loh. kuasa siapa? Kuasa siapa dulu jawab? Kuasa siapa? Wah, Jangan tombak teman-teman. Kalau kalian tombak si siapa namanya ini si Michael, posisi dia di atas, akun kita yang kena. Jadi nggak usah ditombak. jadi Apa-apa gini. biarin loh. aja. Jadi gini Uni loh, Riva tadi ganti akun nanti. dari pengakuan Uniripa tadi dia udah mengakui pada saat Yohanes melakukan pembaptisan ada malaikat datang dari surga kepadanya lah aku berkenan. Berarti itu udah otomatis itu kalau Yesus itu pada saat posisi dia dibaptis sama Yohanes. Nah, Saat malaikat datang Oke, sama dia, sebentar. Pada saat Yesus dibaptis sama Yohanes itu posisi Yesus ini Tuhan bukan? ya itu Yesus lah jadi. Pada saat Yesus dibaptis Yohanes, itu ya. posisinya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tetap Tuhan. Ya, terus terdengar suara dari sorga. Suara siapa itu? Iya. Gini loh bang, itu. Loh kok gini? Gini loh bang. Itu suara siapa Gini, Bang. itu? Yang dari sorga suara siapa? Suara- Jawab. Itu malaikat. Suara malaikat. Terdengar suara dari sorga, suara malaikat. Iya. Di mana dikatakan suara malaikat? Kok mengarang kau ini? Jadi Yesus bapaknya malaikat ternyata ya. Suara Bapak di sorga itu. Gini loh bang. Oh, kok gini? Macet gini kau kan? loh. Bukan. Bilang Kok kami- macet. Gini Nih, tadi loh. pas Uni kena tombak apa katanya? Itulah kau, kuasa Roh Kudus tuh katanya. Kalau Roh Kudusmu aku bangkit di menit ketiga. Kalau Roh Kudusku kalahkan Roh Gini. Kudusmu. Bangkit aku di detik ketiga. Kadang-kadang kalian ada on off-nya. On off-nya Loh, kenapa saya bilang ada on off-nya? Tuhan mohon Kenapa? maaf. Gini loh. Emangnya ada perubahan waktu Yesus dibaptis sama Yohanes sama Yesus disalibkan. Ada perubahan di sana. Kok bisa pula kalian bilang jadi diganti-gantikan? Kenapa kalian bersekuku itu digantikan? Apakah kalian udah mengakui sebelum Yesus disalib itu bahwa dia itu adalah Tuhan? Kenapa setelah dia disalib kalian menyangkalnya? Ada apa? Ada apa gerangan? Coba perjelaskan sama saya itu. Apa kau ini enggak Mau sehat apa kau ini? Apa kau ini? Itulah dulu kau jawab. Mau apa kau ini ya? Apa? Itulah Ya dulu kau apa jawab. pertanyaanmu? Gini, Pertanyaan kau kenapa? apa? Kenapa Kenapa? setelah Yesus disalibkan kalian membantahnya itu yang digantikan, padahal mulai dari Yesus dibaptis sampai ke penyaliban itu adalah orang yang sama. Kenapa Siapa bilang orang yang sama? Loh, emang Kau di mana nggak tahu kamu ada yang memikul dalil salib yang berbeda? Ini aku Di mana ini kamu ada ada yang dalilnya tunjukkan. itu orang yang berbeda? Kau Di ini mana? ini aku ada Di mana ada dalilnya nih. tunjukkan? Ya sabar ini kutunjukkan. Kok nggak bisa sabar ya? Nih. Nih. Kita kasih data teman-teman ya. Dia bilang orangnya sama, sembarangan baca kitabmu dulu. Sudah dekat di depan. Duh nyamuk banyak banget nih. Nah, kau baca di dalam kitab kau ya, Simon Kirene itu menggantikan posisi Tuhanmu ketika dia sedang memikul salib. Kau bilang orangnya sama. Matius pasal 27 nomor 32. Gini loh, itu. Ketika kau ini tadi kau bilang sejak dia mulai digeret itu orangnya sama. Aku tunjukkan salah. Nggak sama, orangnya beda. Matius orang. pasal 27 nomor 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka bertemu dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Tuh gantian. Kau ini Markus pasal 15 nomor 21. Pada waktu itu lewat seorang yang Itu kan bernama Simon, memikul orang salib Kirene, untuk membawa ke ayah Golgota. Alexander. Oh. Tapi kau bilang tadi sama orangnya yang pikul salib sampai ke Golgota. Iya, Tukang memikul. bohong juga kau ini. Maksud saya itu yang disalibkan sama yang dibaptis Yohanes. Ya dari mana kau tahu yang disalibkan itu Yesus bukan Simon ini? Kan yang pikul salib Simon. Ya kan memikul membawa sampai ke Golgota ceritanya. Ya dari mana kau tahu kalau yang mikul salib itu Ya, kan yang ada dipaku dalilnya. itu Ada. mana dalilnya? Universitas suka-sukamu aja lah. Eh. Nggak nyambung, aku off dulu lah. Turunlah. Dia yang nggak nyambung, dia pula yang lelah. Turunlah Awak yang kau nggak nyambung kok. Turunlah kalau kau iya aneh dia nih. Dia yang nggak nyambung kita pula yang dibilanginnya. Merajuk terbukti Narasimu tak aja salah. yang diikutin ya, Ripa. Narasimu aja yang Lah, diikutin. kau baru bohong. Kau bilang tadi Narasimu tidak ada aja yang diikutin, sedangkan narasimu kau sudah adalah bohong. narasi Anak odong-odong. muda,
narasi muda jangan karang-karangan. bohong. Ayo akui kalau kamu Bentasan kamu berbohong. jadi tambah kurus. Nah, ada aku tambah kurus. Ih, aku Oh, tambah tambah berat kurus badan itu, aku. ah. Loh, enggak. Dada aku puasa tambah udah nggak ada gemuk, lagi. Ih, mana ada badanku nggak ada. Ih. Dadanya aku aja tambah udah nggak ada gemuk. lagi. Nggak ada lagi yang Ih, dipecet-pecet katanya dari dadaku nggak ada, berarti dia membayangkan dadaku sekarang. Ih, kau toket aku kau ya. Bukan. Otak Kalau nggak ada kotor dadamu, apa kali. yang mau dipecet-pecet lagi Ih, malam? toket Bacot aku kau yang ini. dibayangkannya. Astagfirullah. Kita lagi diskusi Kotor. tentang Tuhannya, toketku yang kau bayangkan. Ih, otak kotor banget kau ya. Ih, toket Bodoh orang yang juga. Iya, toket orang yang kau bayangkan. Ngeri kali kau. Udah kau turun sana. Toketku yang Nggak ada manfaat dibahasnya, kau turun guys. sana. Kalian nggak sanggup, turunkan Bayang dia aja. toketku, lihat muka aku. Tadi kau Jadi bilang kalau kau lihat mau turun. mukaku, iya, kau mau turun, ngapain kau lihat muka Iya, aku, kau bayangkan toketku. iya. Nggak tahu Gini malu. loh. Kalau makanya saya bilang kalau ngomong itu gantian. Kamu udah ngomong 10 menit, waktu saya 1 menit nggak ada. Jadi Udah seakan-akan ngecewain narasi kami ya, turun hanya kau, kau narasimu aja melecehkan yang- aku, kau membayangkan Jadi toket lagi ngomong sama seakan- aku. Udah seakan-akan diusir. hanya narasimu Udah aja diusir, yang kau bro. dengar. Bro, udah diusir bro, nggak malu. Turun kau. Nggak mau. Udah diusir. Turun kau, mesum. turun kau. Nggak terima kau di sini, weh. mesum, Dek. Kau mesum. Turun kau, Kau turun. lagi Apa lo ngomong palak? sama aku, Buka yang kau organ dulu bayangkan kau, apa lo palak? Kau nggak ada otak toketku. kau. Apa Loh, kok Iya emosi? udah, nggak apa-apa. Kenapa Bolak-bolak. emosi? Kau kotor, otaknya kotor. Oh, Kita lagi emosi. diskusi baik-baik, yang kau bayangkan toketku. Emosi Di lah muka kalian, aku terbayang emosi toket lah kau. kalian menghina Tuhan saya. Emosi Turun, lah. turun. Turun, katanya mau turun. Siapa yang nurunin? Mau turun sendirilah. Siapa yang nurunin kualat? Saya. Mampus. Makan itu botol. Lain ditanya, lain dia pikirkan bodoh. Pakai sombong bogolo. Ya Kristen naik bertanya lah. Kau ditanya pasti botol juga jawabanmu, nggak nyambung. Woi orang Kristen, yang naik komal ini janganlah cabul kali muka kalian. Aku yang biasa-biasa aja gini aja otak kalian mesum loh. Apalagi kalau aku cantik banget loh. Parah kali kalian ini loh. Kotor kali otaknya. Tolong diskusi itu otaknya jernih. Aku ngerti kalian nggak punya adab. Aku ngerti kalian nggak punya ilmu pengetahuan. Aku juga paham lah kalau kalian nggak ada akhlak. Tapi masa minimal Roh Kudus kalian tidak mampu kalian tenangkan? Apa iya Roh Kudus kalian mengajarkan kalian untuk membahas tentang toket? Ada-ada aja nih kalian ini ya.